Kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang kamu bawa? Kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Kami Allah, jangankan 1 Gus Dur, 1000, 1.000.000 Gus Dur pun akan kita lawan. Kami Allah. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya caranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Kamu fobia, benci betul. Kalau udah dengar Arab, Islam, benci betul, saudara. Nah ini berbahaya. Deretan peristiwa demi peristiwa belakangan ini menjadi ujian kepada kita sekalian sebagai kader Nahdlatul Ulama. Mulai dari demonstrasi di gedung PBNU, pengeroyokan rombongan kiai di Kerawang, termasuk juga ungkapan-ungkapan menyedihkan kepada kita, kiai kita, dengan bahasa yang tidak sopan. Peristiwa ini semua merangsang kita sekalian untuk segera mengambil respon tindakan yang luhur dan terukur, tidak jalan sendiri-sendiri, disertai dengan komunikasi yang baik antara kita sekalian sebagai bentuk ketawaduan kita kepada para kiai dan PBNU. Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang kamu bawa? Kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Prabowo, jangan mau kau disetir oleh Jokowi. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur 1 jengkal pun. Kami siap berkorban membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur 1 jengkal pun. Kemarin Rizik Syihab dalam 212 usul untuk membuka yang namanya pendaftaran jihad ke Palestina. Kata saya mendukung, tapi yang daftar Balawi semua. Tidak boleh anak-anak Nusantara ikut-ikut daftar pendaftaran Palestina yang dibuka oleh Rizik Syihab. Jangan. Karena saya baca sejarah, Pak. Saya baca sejarah bagaimana Balawi di Hadramaut, bagaimana Balawi di Indonesia. Nggak ada sejarah perang, nggak ada sejarah mereka mau berdarah-darah di dalam perjuangan menyebarkan agama Allah. Tidak ada. Begitu gegap gempita serta riuh rendah kekuatan dari rekan-rekan PWI yang begitu besar menggelora semangatnya menjaga Nusantara. Ribuan datang pada satu titik di mana kelihatan dan Ali Hibni, ketua Laskar Pusat, itu datang menyambut PWI yang baru saja datang. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Jik, lo ngapain sih manggil-manggil nama presiden sama panglima segala? Kayak lagi ngelamar jadi ajudan, tapi versinya panik dan halu. Akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat sekarang, acara lanjut. Dilanjutkan oleh Habib Rehan sambil baca doa. Ibu-ibu tetap dulu di sini makan sampai selesai. Ya, kita orang fighter. Yang lain
Nggak usah ikut, ya terserah mau ikut mau enggak terserah kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Khalil, Ketua Umum Laskar Fisabilillah Indonesia, mengutuk keras kejadian yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah, di mana organisasi PWI-LS bentukan Imaduddin dan kawan-kawan dengan membawa pentungan dan senjata tajam telah menyerang sebuah acara pengajian. Sejak pemerintah Hindia Belanda sengaja mendatangkan orang-orang Yaman ke Nusantara dengan ditetapkan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka ribuan ulama asli pribumi menjadi agak sedikit gentar dan sedikit takut kepada VOC Belanda. Mengapa? Karena orang-orang Yaman yang dirawat oleh VOC Belanda disuruh membuat fatwa haram dan melarang seluruh warga pribumi yang mengadakan aksi perjuangan melawan VOC Belanda. Akhirnya setiap ada aksi perjuangan para ulama, para kiai dan rakyat pribumi yang melawan Belanda, maka tentara Belanda dengan bebas dan seenaknya serta sangat kejam membantai para ulama, kiai dan rakyat pribumi. Karena perbuatan tentara Belanda itu dilindungi oleh fatwa orang-orang Yaman yang ada di Nusantara. Habib Rizik gurunya NU, wah bohong itu. Kronologi awal terjadinya bentrok saat ceramah Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik dalam acara peringatan bulan Muharram di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, pada Rabu, tanggal 22 Juli tahun 2025, malam. Insiden ini melibatkan dua ormas, yaitu Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI-LS dan Front Persatuan Islam FPI, dulu Front Pembela Islam. Sementara sosok Rizik Syihab adalah mantan pimpinan Front Pembela Islam, FPI, organisasi masyarakat, ormas, Islam yang telah dibubarkan pemerintah pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Terkait insiden bentrokan di ceramah Habib Rizik, mengakibatkan 5 orang mengalami luka-luka. Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, membenarkan jumlah korban luka dalam bentrok antara massa FPI dengan PWI-LS tersebut. Kronologi kejadian bentrokan antara FPI dan PWI-LS ini berawal dari penolakan kehadiran Rizik Syihab dalam acara peringatan bulan Muharram di Desa Pegundan, Pemalang. Pihak Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang menolak kehadiran Rizik Syihab, kemudian diduga mengerahkan massa ke lokasi acara. Lantas, mereka yang berhasil menyusup di tengah blokade polisi mulai melempar batu, kayu, botol ke arah panggung. Kejadian tersebut sontak memicu kemarahan massa diduga anggota ex-FPI yang ada di lokasi. Kemudian, mereka memburu orang-orang diduga anggota PWI-LS. Bentrokan pun tak terhindarkan.